Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini aku akan bahas adalah sebuah video yang sedang viral. Ini berasal dari seorang mahasiswa asal Lampung yang sedang kuliah di Australia bernama Bima Yudo Saputro. Salah satu konten yang sedang viral saat ini adalah dia ini mengkritik Provinsi Lampung, teman-teman, karena dia membuat sebuah presentasi yang judulnya adalah alasan kenapa Lampung nggak maju-maju. Akhirnya kita sudah ketahui bahwa 10 April 2023 lalu Bima dengan akun TikToknya Aubimax Reborn itu dengan resmi telah dilaporkan ke Polda Lampung. Pasalnya adalah Undang-Undang ITE untuk penyebaran hoax atau hoax. Ginda Ansori Waika adalah nama yang melaporkan Bima yang merupakan seorang pengacara di Lampung. Bagi aku pribadi yang juga merupakan pemuda asal Lampung, aku tumbuh dan juga lahir di Lampung sampai aku dewasa, bahkan beberapa tahun juga sempat bekerja di Lampung. Apa yang disampaikan oleh Bima ini sebenarnya tidak salah 100%. Tetapi mungkin bagi sebagian generasi yang dewasa, cara menyampaikan itu tidak sopan, kesannya mengejek gitu. Karena ada beberapa kata-kata yang dikritik dan menurut Ginda Ansori Waika ini adalah penyebaran hoax. Misalnya ada kata-kata dajjal yang kesannya menghina, kemudian menuduh UN itu dibocorkan oleh pemerintah, terus juga tidak terima bahwa banyak proyek pemerintah yang mangkrak dan juga dikatakan lemahnya penegakan hukum. Tetapi bagi aku pribadi janggal ya, kenapa Ginda merasa kebakaran jenggot kesannya adalah menjelek-jelekan Lampung. Karena kalau aku lihat ya, aku sebagai warga Lampung dan banyak yang komentar juga dari warga Lampung, iya itu benar, Bima, benar dan sebagainya. Ya, daripada kita sibuk melakukan ya langkah hukum seperti itu, alangkah baiknya kalau kita lihat poin-poinnya apa aja, apakah ini benar atau enggak. Jadi terserah kalian pro atau kontra, kita akan coba play satu persatu poin-poin yang disampaikan oleh Bima ini, apakah benar atau enggak, kita bandingkan dengan data dan juga fakta yang ada di lapangan. Pertama kita coba simak dulu bagian dari video ini, teman-teman. Oke, di video kali ini gue mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Yang pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah, dan juga jalan-jalan di Lampung. Oke, itu adalah salah satu proyek yang memang menelan biaya pemerintah cukup tinggi. Itu letaknya itu nggak jauh dari Bandar Lampung, Kota Baru itu, teman-teman. Kalau nggak salah itu senilai 250 miliar rupiah loh. Pembangunannya itu berlangsung sejak tahun 2000-an awal. 2004 atau 2003, please correct me if I'm wrong ya. Dan memang sampai sekarang itu menyedihkan banget. Aku pernah berkunjung ke Kota Baru tersebut yang menghabiskan dana 250 miliar tetapi mangkrak, nggak dipakai. Sekarang bangunan gedung-gedungnya itu udah pada rapuh, jalanan juga hancur di sana. Dan sering aku lihat di berita kriminal di Lampung, terutama untuk di Kota Baru tersebut ya, itu dijadikan kayak banyak terjadi kayak curanmor gitu, orang dibegal di situ karena sangat menyeramkan. Yang disampaikan Bima ini memang ada betulnya juga, karena memang bagaimana tuh kelanjutannya. Walaupun aku juga sempat lihat ya, ada beberapa kebijakan dari pemerintah, terutama Pak Jokowi, beberapa tahun lalu juga mengatakan pembangunan Kota Baru itu dihentikan karena mau skala prioritas gitu. Dananya itu akan dipakai untuk membangun jalan, infrastruktur di Lampung yang memang banyak daerah yang sangat hancur jalannya. Lampung itu ada 15 kabupaten kota, teman-teman. Dan Bandar Lampung itu cuma bagian kecilnya doang. Mungkin kalau kalian ke bandara melihat Lampung, wah indah sekali ya Bandar Lampung, itu cuma satu doang. Kalau kalian lihat di jalan-jalan misalnya kayak di Lampung Timur, di Waikanan, Lampung Utara, Lampung Barat, Liwa, itu bagian Lampung juga, teman-teman. Karena dulu aku juga sempat bekerja di Lampung. Aku dulu bertugas mengawasi ada beberapa kantor cabang di 3 kabupaten, di Lampung Utara, terus juga Waikanan, Lampung Barat zaman dulu masih belum terpisah. Pada saat aku menuju ke sana juga harus lewat darat, jadi aku bisa melihat
wah memang jalanan itu separah itu teman-teman, parah banget. Kalau lagi musim hujan itu udah nggak cuma di jalan rayanya aja ya, tetapi sampai masuk-masuk ke dalamnya itu teman-teman. Nah kalau aku lihat dari data ya sebenarnya, Lampung ini kalau menurut data dari BPS ya, merupakan peringkat kelima provinsi termiskin di Sumatera. Tetapi kalau untuk Indonesia, Lampung tidak masuk sih, tidak masuk peringkatnya. Yang pertama kalau untuk 5 provinsi termiskin di Sumatera ya, itu ada Aceh, kedua Bengkulu, Sumatera Selatan, keempat Lampung, dan kelima Sumatera Utara. Tetapi untuk yang peringkat 10 daerah termiskin di Indonesia, Lampung tidak masuk. Dan untuk tingkat kriminalitas di Lampung itu juga termasuk yang tinggi. Biasanya ya, kalau terjadi paceklik gitu ya, biasanya tingkat kriminalitas itu akan meningkat. Itu yang aku amati dan juga data yang aku lakukan pada saat aku bekerja di sebuah perusahaan saat itu. Oke, ini setuju, ini benar loh poin pertama. Jadi bagian mana yang hoaxnya? Kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan oleh Bima berikut ini. Ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Next slide. Iya, memang betul seperti itu. Ya mungkin tidak 1 kilometer itu sebenarnya adalah hal yang sangat subjektif ya. Akan ada banyak interpretasinya. Tetapi kan yang dimaksudkan di sini adalah memang di Lampung itu banyak sekali jalanan yang rusak teman-teman. Bahkan di Bandar Lampung pun kalau kita masuk ke daerah kampungnya atau jalan-jalan yang kecil itu pun juga tipikal yang sama. Itu baru di Bandar Lampung. Belum kita ngomongin Lampung Selatannya atau kabupaten yang lainnya. Itu parah sekali. Dananya kemana sih? Apakah ini dugaannya adalah dilakukan korupsi sama seperti dugaannya juga korupsi untuk Kota Baru? Oke, itu adalah bagian yang saat ini kita sedang nantikan kebenarannya, tapi aku yakin sih kalau kalian yang tinggal di Lampung, itu udah nggak aneh lagi sih melihat hal seperti itu. Sistem pendidikan yang lemah kedua. Gue nggak bilang kekurangan. Oke. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Setuju. Simbolnya bukan. Ada menteri pertanian dari Lampung, lupa namanya. Gue kenal. Oke, pinter. Proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung sendiri itu banyak banget kekurangannya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan, kayak dosen didikin anaknya, rektor didikin ponakannya. AB kunci jawaban sebar. Oke. Kalau bukan itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Nyokap gue orang gila. Ya, memang ini adalah bagian yang nggak bisa kita pungkiri. Misalnya di data terbaru teman-teman, ada operasi tangkap tangan dari KPK ya. Rektor Universitas Lampung itu melakukan korupsi, yaitu adalah dengan caranya sekitar 5 miliar rupiah ya. Jadi modusnya itu adalah setiap mahasiswa baru yang mau masuk jalur khusus harus membayar ratusan juta rupiah, bahkan sampai mungkin miliar untuk mereka yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri, terutama di jurusan kedokteran. Ini menurut aku adalah fenomena gunung es, dan ternyata memang benar setelah Rektor Unila, kemudian ditangkap juga Rektor di Udayana juga sama, dan aku yakin tidak cuma hanya nama-nama yang sudah disebutkan tadi, tapi masih banyak yang lainnya. Tetapi sayangnya di Indonesia kan untuk pengungkapan hal seperti ini harus ada bukti yang jelas. Terus ini juga menjadi salah satu alasan kenapa si Bima ini dilaporkan, pengacara tadi yang melaporkan ke Polda Lampung nggak terima. Memang yang membocorkan itu siapa? Ya sudahlah, kita be realistis saja sih. Aku dulu juga sama ya, waktu sekolah di Lampung dulu, aku ingat banget pada saat kita mau masuk sekolah SMA aja, zaman dulu ya, sudah tahun 2000-an yang lalu ya, itu juga sama kok. Banyak teman-temanku yang dulu pakai danem istilahnya ya, kayak nilai gitu ya. Nilainya di bawah aku tuh banyak banget, tetapi mereka bisa masuk ya karena apa? Karena mereka mau menyogok uang, ada pamannya yang jadi guru di sana, ada ininya, ada itunya. Itu bukan hal yang baru lagi di Lampung. Di Lampung itu memang banyak banget teman-teman, aku harus mengakui ya, untuk masuk kerja tuh harus pakai uang, masuk sekolah tuh pakai uang. Ya, tetapi memang harus ada pembuktiannya
sebenarnya ini hanyalah masih gosip-gosip yang beredar di luar sana, tetapi aku yakin kalau kita mau gali lebih dalam, kita cari data-datanya, pasti akan ketemu. Dan sementara ini yang sudah terungkap ke media massa adalah korupsi dari Rektor Unila tadi, teman-teman, dan itu masih banyak lagi. Apakah ini hoax atau tidak? Kenapa ada orang yang tersinggung dengan statement seperti ini? Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah. Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, setuju. Hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga, aduh nggak sudah di mana-mana udah kayak hari gitu kan, kayak suap duit, Iya, suap duit itu dari level bawah sampai level atas itu adalah nggak hanya di Lampung sih. Indonesia secara keseluruhan juga masih cukup seperti ini. Nggak perlu aku detailkan lah, nanti akan aku rekamkan pas aku mudik ke Lampung, aku akan coba buktikan semuanya kalau memang ada beberapa orang yang bilang nggak ada di Lampung tuh suap-suapan. Jelas-jelas gitu, aku bisa membuktikannya dengan banyak video-video yang sudah beredar di luar sana. Tetapi ya sudahlah, nggak hanya di Lampung ini, di mana-mana juga sama seperti itu. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan, dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI, dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang nge-set harga kan yang di pusat juga gitu, bukan dulu anjlok, kadang-kadang naik gitu. Mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri, Kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa. Dan gitu. Ya, memang pertanian di Lampung itu adalah salah satu sumber pendapatan di Lampung yang cukup tinggi ya. Di samping juga ada perkebunan. Ya, ini permasalahan umum di Indonesia ya. Bahkan dulu sempat juga ya, kayak harga-harga jagung gitu kayaknya di Lampung itu pada saat musim panen itu harganya anjlok. Tetapi pada saat ya itu adalah tipikal permasalahan di Indonesia, nggak cuma di Lampung aja. Dan memang aku harus mengakui Lampung masih banyak PR banget, teman-teman. Dan sekali lagi, Lampung itu nggak melulu hanya di Bandar Lampung. Kalau kalian pernah ke Lampung, kemudian hanya sempat ke Bandar Lampung atau ke Lampung Selatan, itu masih relatif lebih well developed dibandingkan dengan ya 13 kabupaten dan juga kota lainnya. Kalau kalian sudah masuk ke dalam, memang yang disampaikan Bima ini juga representasi dari sebagian besar. Kalau aku juga makanya heran ya, kalau ada orang yang ngerasa tersinggung dengan apa yang disampaikan Bima ini, bagian mana hoaxnya? Ya memang sudah dikatakan tadi, bagian hoaxnya menurut Ginda Ansori Waika ini adalah kata-kata dajjal. Menurut aku ini adalah gaya orang menyampaikan pendapatnya ya. Nggak usah lah difikirkan masalah gaya, yang penting adalah kontennya. Ya memang seperti itu biasanya. Kalau orang menyampaikan dengan bahasa halus, sopan santun, umumnya tidak didengarkan. Tetapi kalau memiliki gaya unik menyampaikannya, bahkan cenderungnya selengean dan viral, itu biasanya justru akan didengarkan. Jadi kenapa sih kita harus fokus pada gaya? Kenapa kita nggak fokus pada konten apa yang disampaikan dari Bima Yudho Saputro ini? Dan dikatakan bahwa Bima Yudho Saputro ini sekarang katanya dia menurut versi dia sudah mendapatkan kayak visa khusus gitu dari Australia, karena Australia juga termasuk negara yang menjunjung tinggi freedom of speech. Jadi kalau dia dilakukan persekusi, dia bisa tinggal di Australia walaupun dia sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, dia bisa diperbolehkan bekerja ataupun juga studi di sana. Well, aku rasa Bima Yudho Saputro ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak anak muda di Indonesia yang sepertinya kecewa dengan pemerintahan di Lampung ataupun Indonesia secara umumnya, karena mungkin ada banyak peluang dan kesempatan yang tidak bisa didapatkan karena ada faktor KKN, korupsi, dan juga nepotisme yang itu nggak hanya terjadi di Lampung. So, aku rasa aku setuju dengan Bima Yudho Saputro apa yang dikatakannya. Bagi aku pribadi, untuk orang-orang yang merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan Bima ini, bagi aku cukup janggal. Kecuali kalau Lampung itu sudah amazing, itu ngerasa hoax,
Oke lah, tetapi kan memang kenyataannya nggak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Bima yang tadi itu teman-teman. Apakah kalian setuju ataupun juga kontra dengan apa yang disampaikan Bima? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Terakhir, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Juga aku sampaikan bahwa saat aku mengkritik ini artinya aku bukan benci dengan Lampung, tetapi aku adalah cinta dengan Lampung karena aku lahir dan juga besar di Provinsi Lampung. Sang Bumi Ruwai Juhai, itu adalah tagline dari Provinsi Lampung. Terima kasih sudah menonton.